Pernah kepikiran gak sih, gimana susunan kata dalam sebuah kalimat itu bisa mengubah segalanya? Bukan cuma soal arti ya, tapi juga kekuatannya, emosinya, sampai penekanannya. Ternyata nih, di balik itu semua ada ilmunya sendiri. Oke, biar gampang, kita langsung lihat contohnya. Di layar ada dua kalimat kan, kelihatannya mirip banget. Kami menyembahmu. Ya, itu sebuah pernyataan, sebuah fakta. Tapi, coba kita geser sedikit kata-katanya jadi, hanya kepadamu kami menyembah. Wah, rasanya langsung beda kan? Ini bukan lagi sekedar info, tapi jadi sebuah deklarasi, sebuah janji yang eksklusif. Perubahan kecil, tapi dampaknya dalam banget. Dan ini semua bukan kebetulan. Nah, pergeseran makna yang super kuat tadi, itu diatur oleh sebuah disiplin ilmu dalam bahasa Arab yang namanya ilmu balaghah. Gampangnya, ini adalah ilmu tentang gimana caranya ngomong atau nulis biar pesannya itu efektif, indah, dan kena banget ke sasaran. Yang menarik banget tuh, asal katanya, balaghah itu dari kata balaghah, yang artinya sampai. Jadi tujuan utamanya itu bukan cuma biar pesan kita didengar, tapi biar pesan itu benar-benar nyampe. Nyampe ke pikiran, nyampe ke hati yang dengerin. Jadi ini bukan cuma soal milih kata yang pas, tapi juga ngerangkai kata itu biar cocok sama situasinya dan siapa lawan bicara kita. Ilmu balaghah ini, bayangin aja kayak bangunan yang ditopang 3 pilar utama. Yang pertama, dan ini yang jadi fondasinya, adalah ilmu ma'ani. Dia yang ngurusin soal struktur makna dan konteks. Terus ada ilmu bayan. Ini yang mainannya sama metafora dan kiasan-kiasan. Terakhir ada ilmu badi, yang tugasnya mempercantik bahasa. Nah, kalau kita mau paham indahnya sebuah bangunan, kita kan harus paham fondasinya dulu dong. Makanya, kali ini kita akan fokus ke ilmu ma'ani. Oke, petanya udah jelas ya. Sekarang, yuk kita selami lebih dalam fondasinya, jantungnya balaghah, yaitu ilmu ma'ani. Ilmu inilah yang jadi semacam sutradara di balik kata-kata, yang mastiin setiap kalimat itu disusun buat ngasih efek yang paling pas. Ini dia definisi kuncinya. Ilmu ma'ani itu adalah ilmu yang ngajarin gimana caranya sebuah kalimat harus pas banget sama yang namanya muqtado al-hal, alias tuntutan situasi. Yang dengerin kita lagi ragu-ragu, atau situasinya lagi formal, tujuannya buat meyakinkan atau cuma ngasih tahu. Nah, semua faktor itu nentuin gimana seharusnya sebuah kalimat kita susun. Analogi ini pas banget deh. Coba bayangin sutradara film. Dia kan nggak cuma ngerekam aktor ngomong kan? Dia mikirin angle kameranya, lightingnya gimana, musiknya apa, biar kita sebagai penonton ikut ngerasain tegang, sedih, atau seneng. Nah, ilmu ma'ani itu kerjanya kayak gitu. Dia menyutradarai kata-kata biar pesannya nggak cuma tersampaikan, tapi juga terasa. Dan cakupannya tuh detail banget loh, ilmu ma'ani ini ngelihat semuanya. Mulai dari bedanya kalimat berita, khabar, sama kalimat perintah atau tanya, insya. Dia juga nganalisis kapan kita harus majuin sebuah kata ke depan buat penekanan, itu namanya takdim, atau mundurin ke belakang. Dia ngajarin kapan kita harus ngomong ringkas padat, ijaz, dan kapan justru perlu ngejelasin panjang lebar, itnab. Termasuk juga kekuatan pembatasan atau qasr yang bakal kita bahas abis ini, sampai kapan kita misahin atau nyambungin kalimat. Setiap pilihan ini ada tujuannya. Oke, teori cukup, sekarang kita lihat prakteknya. Dari semua alat tadi, kita bakal lihat salah satu yang paling kuat, yaitu teknik yang namanya qasr atau pembatasan. Gampangnya, qasr itu artinya pembatasan. Ini cara kita buat bilang, cuma ini, dan nggak ada yang lain. Mirip kayak kita nyorot satu aktor di panggung yang gelap, pakai lampu sorot. Semua perhatian kan langsung ke dia, yang lain jadi nggak kelihatan. Nah, efeknya kayak gitu. Dan contoh paling terkenalnya ada di sini. Di ayat yang kita baca setiap hari di surat Al-Fatihah. Coba deh perhatiin. Bahkan terjemahannya pun langsung nangkap esensi qasr ini. Hanya kepadamu. Sekarang, kita coba bedah sedikit ya strukturnya. Kalau bentuk standarnya itu na'buduka. Tapi di Al-Fatihah, objeknya yaitu iyaka yang artinya kepadamu, itu sengaja ditaruh di depan. Nah, teknik mindahin objek ke depan ini, atau takdim, itu salah satu cara buat menciptakan efek qasr. Inilah yang mengubah pernyataan biasa jadi sebuah sumpah setia yang super eksklusif. Jadi ini dia poin kuncinya. Susunan kata itu adalah pilihan yang sangat sadar dan penuh makna. Bukan cuma biar kedengaran puitis atau keren, sama sekali bukan. Itu adalah cara buat menanamkan konsep teologis paling dasar, yaitu tauhid, langsung ke dalam tata bahasanya. Luar biasa kan? Terus mungkin ada yang nanya, oke, ini keren, tapi buat apa kita tahu semua ini? Emangnya penting? Penting banget. Belajar ilmu ma'ani itu benar-benar ngubah cara kita membaca, terutama pas baca teks-teks penting kayak Al-Quran.
Rasanya kayak nonton TV yang tadinya hitam putih, sekarang jadi berwarna. Kita jadi nggak cuma lihat kata-katanya doang, kita mulai bisa melihat arsitektur di baliknya, pilihan-pilihan jenis si pembicara, dan lapisan-lapisan makna yang tadinya nggak kelihatan. Pernyataan dari ulama besar ini benar-benar menegaskan betapa pentingnya ilmu ini. Tanpa paham ma'ani, kita seperti kehilangan akses buat benar-benar menikmati keindahan dan kekuatan retorika Al-Quran secara penuh. Ilmu ma'ani ini, ibaratnya, adalah kunci buat membuka pintu itu. Nah, sebagai penutup, aku mau ngajak kita semua buat merenungkan ini. Ilmu ma'ani ngajarin kita kalau struktur kalimat itu bukan hal sepele. Itu adalah arsitektur dari makna. Jadi, lain kali kalau kamu baca sesuatu, apapun itu, coba deh berhenti sejenak dan bertanya, kenapa ya kalimat ini disusunnya begini? Ada pesan tersembunyi apa yang lagi coba disampaikan ke aku?